Perkenalkan, nama saya Niputu Nanda Ristia Dewi. Saya dari kelas 2D4 IPA, NRP 21101210515. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum database praktikum ke-16 dengan judul pemrograman database dengan ADU Data Control pada Visual Basic dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara. Berikut adalah praktikumnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan diagram alur dari pemrograman ADUDC. Awalnya adalah program, kemudian berlanjut ke ADUDC, kemudian berlanjut lagi ke ODBC, lalu baru ke Microsoft Access, setelah itu baru link ke database. Advantage dan disadvantage dari menggunakan ADUDC. Keuntungannya jika kita menggunakan ADUDC ini adalah yang pertama, kita tidak perlu hafal perintah SQL. Jadi sudah ada perintah SQL-nya, kita tidak perlu menghafalkan. Tapi kelemahannya adalah proses pengambilan data atau pencarian data akan menjadi lama karena awal pencarian selalu di awal record. Jadi karena pencarian selalu dilakukan di awal record, pencarian data akan menjadi lama. Dan begitu juga dengan pengambilan data akan jadi sedikit lama. Itulah kelemahannya. Ini adalah contoh tabel siswa di Microsoft Access. Nah, ini adalah cara men-setting ODBC, yaitu yang pertama kita buka control panel. Kemudian bila operating system Windows XP, Windows 2000, maka pilihlah administrative tool. Yang ketiga, setelah itu kita buka data source atau ODBC, lalu pada user DNN kita tekan tombol add. Setelah itu kelima, pilih Microsoft Access Driver, kemudian tekan finish. Kita isikan data search name sama dengan siswa atau terserah apapun itu namanya. Kita pilih file Microsoft Access yang akan kita connect. Lalu kemudian kita tes koneksi ODBC yang baru kita buat dengan menekan tombol test connection, dan jika semuanya prosesnya sudah benar, yang terakhir kita tes tombol OK dan sudah dilakukan koneksinya. Nah, jika setting ADU Data Control, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita klik project dalam pilih komponen, lalu kita klik control Microsoft ADU Data Control 6.0. Di sini kita menggunakan yang ADU Data Control 6.0, tapi mungkin sekarang sudah ada pembaruan lebih lanjut. Kontrol ini membutuhkan file bernama msadu.ocx yang harus ada pada sistem operasi Windows. Nah, ini kita coba membuat entry data mahasiswa. Kita buat form entry yang menempatkan komponen objek dengan nama komponen text box, yaitu text benefit, text nama dengan atasnya text box, text alamat, text telepon, data grid 1, ADUDC, CMD ADD, CMD update, CMD hapus. Nah, CMD ADD update dan hapus tadi common button, ADUDC satunya ADUDC, data gridnya satunya data grid, dan lainnya adalah text box. Nah, ini adalah hasil from Visual Basic dari yang sebelumnya kita buat tadi. Nama, alamat, NRP, nomor telepon, dan ini sudah melink ke ADUDC. Contoh setting control ADUDC adalah yang pertama, kita klik kanan komponen ADUDC. Yang kedua, pilih ADUDC properties. Setelah itu kita pilih pilihan use OBDC data source name, dan pada list box kita pilih nama ODBC yang kita buat sebelumnya. Pada tab record source pada list command type pilih 2 CMD table. Kemudian akan muncul pilihan list box pada tabel atau prosedur nama, maka kita pilih tabel sesuai yang tadi sebelumnya sudah kita buat. Nah, untuk men-setting control data grid, yang pertama kita lakukan adalah kita hubungkan komponen data grid yang kita buat dengan komponen ADUDC 1 yang sudah kita setting sebelumnya. Lalu kita dapat meletakkan script sebagai berikut ke dalam proses from loop, yaitu data grid 1.data source sama dengan ADUDC 1, atau kita arahkan properties dari data grid 1 yang bernama data source ke ADUDC 1. Pada program entry data, script berikut bisa kita letakkan di prosedur klik pada tombol add.
itu adudc1.recordset.add new, adudc1.recordset.nrp sama dengan teks nrp.text adudc1.recordset tanda seru nama sama dengan teks nama.text adudc1.recordset tanda seru alamat sama dengan teks alamat.text adudc1 sama .recordset tanda seru telepon sama dengan teks telepon.text adudc1.recordset update message box data sudah disimpan. Jadi ini untuk pemberitahuan jika kita sudah menyimpan data. Nah, kalau pada program update data, script berikut yang kita letakkan pada tombol update. Nah, kalau kita sudah berikan search berikut, jika kita telah menekan update, maka akan muncul teks yang mengatakan bahwa data sudah disimpan. Nah, ini untuk program hapus data, kita taruh di tombol delete, yaitu pertama adalah adudc1.recordset.delete. Program pencarian data, script berikut kita letakkan pada prosedur keypress pada text box dan txv nrp. Jadi kita untuk mencari data nrp yang sudah disimpan di dalam database, kita menggunakan ini. If KAC sama dengan 13, then adudc1.recordset.move first. Do while not adudc1.recordset.eof if adudc1.recordset nrp sama dengan teks nrp.text dan message box data ditemukan. Teks nama sama dengan adudc1.recordset tanda seru nama, teks alamat sama dengan adudc1.recordset tanda seru alamat, teks telepon sama dengan adudc1.recordset.telepon except do else adudc1.recordset.move next and if loop and if. Jadi ini untuk mencari NRP yang sudah kita masukkan ya, untuk mencari data NRP yang sudah kita inputkan. Program memindah data dari data grid ke text box. Script berikut kita letakkan pada prosedur klik pada data grid 1. Teks NRP sama dengan adudc1.recordset tanda seru NRP. Teks nama sama dengan adudc1.recordset nama. Alamat 1 sama dengan adudc recordset alamat. Teks telepon sama dengan adudc1.recordset telepon. Nah, sudah. Sekarang kita sudah bisa membuat sebuah adudc dari database yang connect dengan Microsoft Access. Jadi sekian dari saya, terima kasih banyak.